kaget, tapi kemudian Yosua mengancam Yang Mulia. Kemudian istri saya menyampaikan dia kemudian melakukan perkosaan terhadap istri saya. Saya tahu kapan kamu bohong, kapan enggak. Cerita kamu nggak masuk di akal sih. Kalian karena buta dan tertuli, makanya saudara tidak mendengar dan tidak melihat. Selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Wilson Purba kembali hadir memperbarui informasi Anda dalam iNews siang hari ini. Pemirsa, sidang lanjutan kasus pembunuhan Brigadir Yosua kembali digelar. Sidang hari ini dengan agenda pemeriksaan terdakwa Putri Chandrawati. Dan kita akan melihat pemirsa di mana sebelumnya Hakim memutuskan untuk pembacaan tuntutan kasus pembunuhan terhadap Brigadir Yosua Huta Barat dengan terdakwa Barada Eliezer Pudihang ditunda pekan depan. Sidang ditunda karena jaksa belum selesai menyusun tuntutan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan permintaan penundaan pembacaan dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Sidang pembacaan tuntutan akan digelar kembali pada Rabu pekan depan, tanggal 18 Januari mendatang. Sebelumnya Eliezer didakwa bersama-sama dengan Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat. Eliezer disebut dengan sadar dan tanpa ragu menembak Yosua. Oleh karena tadi alasan dari Jaksa Penuntut Umum, saudara terdakwa bahwa kesaksian atau keterangan terdakwa Putri Chandrawati belum masuk dalam surat tuntutan saudara, maka jaksa meminta waktu untuk ditunda. Majelis memberikan waktu 1 minggu dari hari ini, jadi minggu depan persidangan yang akan datang adalah Jaksa Penuntut Umum untuk membacakan tuntutan bersama-sama dengan terdakwa yang lain. Pemirsa, kami ajak Anda ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk melihat langsung jalannya sidang dengan terdakwa Putri Chandrawati. Bahkan sesudahnya, setelah peristiwa penembakan itu, saudara pernah melakukan visum atau melakukan pergi ke dokter? Untuk visum maksudnya Yang Mulia? Bukan, begini, mohon maaf, ketika terjadi pemerkosaan banyak kejadian, itu adalah yang paling ditakutkan adalah yang pertama adalah PMS. Saudara kan tadi dokter, berkaitan dengan itu tadi saya tanya sama saudara, berapa lama saudara sudah meninggalkan kedokteran gigi? Saudara mengatakan setelah menikah saya sudah tidak pernah lagi bekerja. Kan dari jawaban saudara seperti itu. Artinya cukup rentang lama, tetapi dari persidangan yang sebelumnya juga kami menyatakan saudara, di keluarga saudara ini protokol kesehatannya sangat tinggi. Bahkan datang harus swab PCR segala macam. Sehingga kami melihat bahwa saudara mempunyai standar protokol kesehatan yang sangat tinggi, tapi berkebalikan dengan peristiwa di Magelang itu. Kenapa saudara tidak pernah pergi ke dokter atau paling tidak memeriksakan diri? Yang Mulia, sebenarnya setelah kejadian, saya itu hanya bisa diam dan tidak bisa berkata apa-apa. Karena saya bingung dan saya malu dengan apa yang terjadi pada saya. Dan saya tidak tahu harus bagaimana sebenarnya. Waktu itu pun ada psikolog, tapi saya juga tidak berani untuk menceritakannya. Karena bagi saya ini adalah aib yang membuat malu. Suami saudara ketika didengarkan kemarin di kesaksiannya Sugeng Putut, dikatakan bahwa peristiwa di Magelang itu ilusi demi menutupi
supaya itu tidak diungkit-ungkit ketika skenario pertama berjalan. Nah, pada akhirnya sampai di persidangan ini peristiwa Magelang pun akhirnya benar-benar menjadi satu ilusi sebagaimana disampaikan oleh suami saudara. Makanya kami menanyakan itu. Bisa saudara terangkan? Yang mulia, sebagai korban kekerasan seksual, tidaklah mudah untuk menyampaikan, bahkan kepada suami saya sendiri saja. Saya sebenarnya malu, karena saya tidak tahu apakah saya, bila saya mengutarakan peristiwa tersebut, suami saya akan mencintai saya dan mau menerima saya kembali. Mohon maaf saudara, jadi kenapa kami menanyakan seperti ini? Karena sumber peristiwa Magelang inilah yang memicu terjadinya peristiwa penembakan di Duren 3. Maka kami mencoba bertanya, kalau saudara tidak mau berkeberatan untuk menjawab, tidak ada masalah. Ya, oke, kita lanjutkan. Selanjutnya adalah kemudian saudara setelah bercerita, setelah Richard turun, saudara keluar dari keterangan para saksi mengatakan bahwa saudara memutuskan untuk isoman. Betul ya? Iya, Yang Mulia. Coba ceritakan bagaimana ketika saudara pamit kepada suami saudara. Saya keluar, sehabis saya menenangkan diri, saya ke kamar mandi dan mencuci muka. Saya mempersiapkan segala perlengkapan untuk isolasi. Terus saya pamit ke suami saya. Saya sampaikan ke suami saya yang saya mau isolasi dulu. Lalu suami saya menyampaikan, ya kamu isolasi saja dulu. Nanti malam kita panggil Yosua untuk mengkonfirmasikan kejadian tanggal 7 kemarin. Kita, yang dimaksud kita berarti saudara ada ya? Ya. Oke. Selanjutnya saudara memutuskan untuk pergi ke isoman. Iya. Pada saat isoman, saudara menyampaikan kepada siapa untuk minta diantar ke sana? Saya turun ke lantai 1, terus saya di garasi bertemu dengan Dek Daden. Lalu saya minta tolong panggilkan Dek Riki waktu itu. Terus Dek Riki datang menghampiri saya dan saya menyampaikan, Dek tolong antarkan saya untuk isolasi ke 46. Dek Riki bilang siap Ibu. Lalu saya berikan tas untuk perlengkapan saya kepada Dek Riki, terus saya naik mobil. Oke. Selanjutnya saudara naik mobil. Masih ingat siapa saja yang naik di situ? Mohon izin Yang Mulia, mohon maaf, saya waktu itu karena tidak enak badan, saya tidak perhatikan siapa saja yang di mobil. Saudara tidak perhatikan. Dari keterangan saksi-saksi menerangkan bahwa yang mengikuti saudara pada saat itu adalah saksi Riki ya sebagai driver, terusan korban Joshua duduk di depan, dan Kuat Ma'ruf serta Richard Eliezer. Saudara Daden, dalam keterangannya saudara Richard menyampaikan bahwa pada saat di bawah Richard lagi mencari makanan, dipanggillah sama saudara Daden untuk segera masuk ke mobil karena saudara mau berangkat. Saudara Riki menerangkan pada saat itu memanggil saudara Kuat yang sedang duduk-duduk di depan untuk ikut bergabung. Nah, tidak ada satu saksi pun yang menerangkan kenapa Joshua ikut. Bisa saudara terangkan? Saya tidak tahu kenapa Dek Yosua ikut. Saudara tidak tahu. Dan saya tidak pernah mengajak Dek Yosua, Dek Richard maupun Kuat waktu itu. Ya, saudara merasa tidak pernah mengajak pada mereka.
Tadi di awal keberangkatan saudara mengatakan kalau Joshua satu mobil dengan saya pun saya tidak akan mau, kan begitu. Nah, tetapi pada faktanya ketika menuju ke rumah Duren 3, ternyata Joshua ikut satu mobil. Karena waktu itu saya sedang sakit, saya pun pusing yang mulia. Saya tidak perhatikan siapa saja yang ada di dalam itu. Karena saya hanya ingin istirahat sambil menunggu hasil PCR. Itu saja. Sehingga saudara merasa tidak tahu bahwa kenapa Joshua ikut. Gitu kan. Singkat cerita kemudian pergilah saudara ke Duren 3. Saat di Duren 3 sebagaimana kita lihat di CCTV dan keterangan para saksi kemarin di persidangan menerangkan ketika saudara turun, saudara langsung meminta Kuat untuk membawakan tas masuk ke dalam. Betul ya? Betul yang mulia. Saat itu saudara melakukan pada saat saudara datang, baju yang saudara gunakan sama dengan baju yang saudara gunakan pada saat berangkat dari Magelang, yaitu baju lengan panjang dengan warna agak coklat. Betul ya? Betul yang mulia. Kemudian saudara masuk ke dalam. Saat saudara masuk ke dalam, saudara langsung diantar menuju ke kamar. Cerita dari saksi Kuat mengatakan bahwa saya antarkan ibu, kemudian saya letakkan tas, kemudian saya keluar. Betul? Betul yang mulia. Betul. Apa yang setelah terjadi saat itu? Setelah Kuat mengantarkan saudara ke dalam kamar. Waktu itu Kuat mengantarkan saya sampai di depan pintu kamar. Kuat itu memberikan tas saya yang dibawakan, terus saya ucapkan terima kasih, lalu saya masuk kamar dan tutup pintu. Lalu saya berganti pakaian karena sudah menjadi kebiasaan saya, setiap saya mau istirahat naik tempat tidur saya pasti ganti baju. Saudara ganti baju. Pintu pada saat itu tertutup. Tertutup yang mulia. Kemarin kami bersama dengan Jaksa Penuntut Umum dan penasihat hukum menuju rumah saudara di Saguling maupun ke Duren 3. Jarak antara lokasi kamar saudara di Duren 3 dengan lokasi ditemukannya jenazah itu tidak terlalu jauh. Pada saat terjadi penembakan, apakah saudara dengar peristiwa itu? Maaf, dengar letusan atau dengar? Ya, dengar letusan. Pada saat itu saya mendengar letusan. Saudara mendengar letusan Ya. berapa kali? Banyak kali, beberapa kali. Pada saat saudara melihat itu, sempat nggak terdengar bahwa ada suara keributan sebelum terjadi tembakan itu? Iya, saya sayup-sayup terdengar ada suara orang di luar kayak bercakap-cakap gitu, ada ribut-ribut. Apa yang diributkan kalau boleh tahu yang saudara sempat dengar? Saya tidak begitu jelas karena saya waktu itu sedang ngantuk karena saya ingin istirahat dan saya tidak enak Saudara badan. terdengar suara keras, tiba-tiba suara tembakan, terdengar suara tembakan. Betul. Beberapa kali. Betul, yang mulia. Saat mendengar suara tembakan, apa yang saudara pikirkan? Waktu itu saya menutup telinga saya karena saya ketakutan dan saya syok, saya juga bingung ini ada apa. Berapa lama kemudian setelah saudara tembakan berhenti, saudara dijemput oleh suami saudara untuk diantar kembali ke mobil? Enggak berapa lama, setelah letusan berhenti itu, terus ada yang membuka pintu, saya kaget, saya balikkan badan saya dan saya lihat suami saya, saya lihat suami saya panik, lalu beliau langsung merangkul saya dibawa keluar. Setelah selesai tembakan? Setelah selesai tembakan ada beberapa menit. Ada beberapa sedikit waktu ya, Iya, karena dari dulu. keterangan saksi-saksi kemarin, bahkan juga keterangan terdakwa suami saudara mengatakan, saya keluar dulu.
Begitu selesai menembak, kemudian saya tegur mereka semua, termasuk ada Adan Romel di situ, bahwa kenapa kalian tidak bisa menjaga ibu? Itu yang disampaikan oleh suami saudara kepada para ajudan. Kemudian dia baru masuk ke dalam ruangan untuk menjemput saudara. Ya, tapi tidak terlalu lama yang mulia. Tidak terlalu lama. Ya, peristiwa saudara berada di Duren 3 pun juga tidak terlalu lama kalau hitungan kami. Dilihat dari CCTV kemarin. Dari saudara datang kemudian saudara diantar pulang itu tidak terlalu lama. Kemudian saudara diantar, pada saat saudara diantar saudara melihat ada jenazah di situ. Tidak yang mulia. Tidak, saudara langsung, kalau dari cerita dari suami saudara kemarin tidak, saudara tidak melihat. Tidak, karena melihat. suami saya merangkul begini. Kapan saudara tahu bahwa Joshua akhirnya sudah meninggal? Waktu itu tanggal 9 Juli. Tanggal 9 Juli, saat saudara bertemu dengan suami saudara, apa yang saudara disampaikan suami saudara? Waktu itu suami saya menyampaikan bahwa Joshua ditembak oleh Richard. Itu yang disampaikan. Apa reaksi saudara saat saudara mendengar? Saya kaget. Kemudian? Lalu suami saya menyampaikan bahwa suami saya sudah melaporkan ke Pak Kapolri bahwa telah terjadi tembak-menembak antara Joshua dengan Richard dikarenakan melecehkan saya. Lalu saya marah sama suami saya. Kenapa saya diikut-ikutkan dalam peristiwa tersebut? Lalu saya menangis dan suami saya keluar dari kamar. Itu. Iya yang mulia. Keterangan saudara bersesuaian dengan keterangan suami saudara di pemeriksaan kemarin sebagai terdakwa bahwa saudara marah kenapa diikutkan dalam peristiwa di Duren 3 itu. Selanjutnya pada tanggal 10 saat suami saudara memanggil ketiga ajudan yaitu Richard, terus Ricky dan Kuat Ma'ruf, saudara masih berada bersama suami saudara di lantai 2 di ruang kerja itu. Mohon izin yang mulia, waktu itu saya sedang bercakap-cakap dengan suami saya di ruang kerja. Terus suami saya memanggil Dek Ricky, lalu mereka datang bertiga ke ruang kerja suami saya, dan tidak berapa lama saya langsung pamit naik ke atas karena saya tidak enak badan. Oke. Tetapi pada saat pembagian uang itu saudara ada? Tidak ada yang mulia. Pada saat pembagian handphone? Tidak ada yang mulia. Tidak ada, tapi saudara tahu sudah disiapkan uang dan handphone itu? Saya tidak tahu. Saudara tidak tahu. Oke, selanjutnya saudara naik ke atas. Siap yang mulia. Selanjutnya, kapan saudara memerintahkan Ricky untuk memindahkan uang yang ada di dalam rekening Joshua ke rekening Ricky? Saya tidak tahu tepatnya, tapi waktu itu Dek Ricky datangi saya, menyampaikan, Ibu bagaimana dengan mobile banking untuk kas operasional yang dipegang oleh Joshua. Terus karena saya tidak enak badan dan saya tahu Dek Ricky itu anak yang bertanggung jawab dan dia sudah pintar juga, saya yakin, saya makanya bilang ya udah Dek, aturkan saja. Aturkan saja. Saudara tahu pada waktu itu handphone yang dipegang oleh almarhum Joshua itu dikasih PIN atau tidak? Kalau dulu kan saya yang kasih PIN, tapi tidak tahu kalau dirubah sama Joshua. Terus bagaimana Ricky bisa membuka rekening itu kalau memang dikasih PIN? Biasanya mereka kan saling koordinasi yang mulia. Saling koordinasi. Karena sama-sama pegang kas operasional. Sudah sering saudara menempatkan uang saudara ke dalam rekening atas nama ajudan? Tidak, baru kali ini karena waktu itu sebenarnya pengalaman saya waktu anak saya pernah jatuh, robek kakinya, terus Om Kuat waktu itu yang antar ke rumah sakit, tapi karena saya tidak bekali dengan uang, dia tidak bisa bayar, akhirnya saya
yang baru saja dari rumah sakit itu, terus saya balik kembali. Nah, karena pengalaman itu makanya saya selalu memegangkan uang kepada orang kepercayaan kami. Memegang uang kepercayaan. Setelah saudara tahu bahwa Richard terbunuh, Joshua terbunuh oleh tembak menembak itu, saudara masih mengizinkan Ricky untuk memindahkan uang tersebut, bahkan saudara mengizinkan. Padahal pemilik rekening itu kan sudah meninggal. Walaupun saudara Ricky kemarin mengatakan itu ibu, uangnya ibu. Jadi saya berhak untuk itu. Mohon izin yang mulia, memang waktu itu saya membukakan 2 rekening untuk Yosua, rekening BNI dan BCA. Tapi itu juga, begitu juga dengan Dek Ricky sebenarnya. Waktu itu juga atas kesepakatan dan juga saya sudah meminta izin dulu, dan mereka juga dengan senang hati karena untuk operasional di rumah kalau mengandalkan saya, kadang saya suka pergi kegiatan atau saya istirahat, mereka tidak enak sehingga harus menunda-nunda, makanya mereka pun ya oke aja kalau disuruh pegang mobile banking atau kas operasional. Ya. Saat saudara mau membukakan rekening kan saudara meminta izin pada pemiliknya kan? Iya. Betul kan? Tapi saat memindahkan rekening, apakah saudara meminta izin sama pemiliknya? Tapi kan itu semuanya kan uangnya suami saya dan saya, dan semua orang di rumah saya juga tahu bahwa itu hanya pinjam nama saja untuk kas operasional di rumah. Ya. Dan Selanjutnya, siap, mohon izin yang mulia, dan mungkin rekening BNI maupun BCA baik Yosua maupun Ricky, kalaupun di print juga akan tertera untuk pembayaran rumah tangga betul, kami. kita pun juga sudah melihat hal itu betul. Siap, tetapi yang mulia. pertanyaan saya tadi hanya mengenai ketika saudara membuka rekening itu meminta izin, tapi pada saat memindahkan bukuan saudara tidak meminta izin, kan begitu? Saya tidak pernah menyuruh Dek Ricky untuk memindahkan. Oke. Selanjutnya, saudara, siapa yang memerintahkan pengepakan barang-barang korban untuk dikirim ke keluarganya? Mohon izin pengepakan Barang-barang baju, barang-barang korban yang masih ada di dalam rumah. saya tidak tahu yang mulia. Saudara tidak tahu menahu. Kapan suami saudara diamankan di Patsus? Saya lupa tanggalnya, tapi nggak lama. Lupa tanggalnya, lupa tanggalnya. bulannya? Mungkin mohon izin kalau pengacara. Ya, nggak apa-apa. Artinya kita itu tidak terlalu penting. Saya hanya menanyakan saudara, apakah saudara tahu atau tidak? Saya lupa tanggalnya. Lupa. Berapa hari kemudian setelah suami saudara di Patsus, dalam keterangannya kemarin suami saudara menghubungi saudara untuk datang menengok? Waktu masuk tidak boleh menengok. Baru sudah beberapa hari kemudian baru diizinkan untuk menengok ke Makobrimob. Ya, dalam keterangan suami saudara kemarin bahwa dia menghubungi saudara untuk menengok di Makobrimob, betul? Waktu itu menghubungi saya itu untuk menjadi saksi karena suami saya sudah Nyatakan tersangka. Iya. Oh, oke. Selanjutnya kemudian saudara ditetapkan sebagai tersangka, ya. Berapa bulan atau berapa hari kemudian setelah suami saudara ditetapkan tersangka? Mohon izin yang mulia menjelaskan. Waktu itu suami saya ditangkap di Makobrimob, ditahan. Terus nggak lama suami saya menelpon saya. Suami saya menelpon saya itu menyampaikan bahwa saya diminta untuk menjelaskan peristiwa tanggal 7 Juli tersebut mengenai kekerasan seksual yang dilakukan oleh Yosua. Waktu itu saya sebenarnya tidak mau karena saya malu, tapi suami saya meminta.
dan mengatakan bahwa Dek, kamu harus bersaksi. Waktu itu saya masih menjadi saksi. Kamu harus menjadi saksi apa yang terjadi di tanggal 7 Juli saat itu. Karena saya sudah bicara dan kebetulan tim sus juga menyatakan bahwa saya akan menjadi saksi setelah saya menceritakan kejadian tanggal 7 Juli tersebut. Tapi setelah saya menjelaskan di Mako pada saat itu, tidak lama saya menjadi tersangka. Padahal saat itu saya sangat malu sekali karena saya sebenarnya tidak ingin peristiwa ini diketahui banyak orang karena saya malu. Dan pada saat BAP pun hanya perempuan poluan yang di situ, tapi ada seperti Zoom terdengar suara laki-laki. Ya. Udah Bu, jangan menangis ya. Lama-lama hakimnya jadi ikut menangis nanti. Ya. Masih bisa memberi keterangan. Saya akan berusaha semaksimal mungkin yang Tadi mulia. kan kurang fit atau kurang sehat atau tidak enak badan. Saya punya gangguan pencernaan, tapi saya akan berusaha semaksimal mungkin. Masih bisa ya. Bisa yang mulia. Baik ya. Sudah berapa lama kamu ditahan? Waktu itu penahanan pertama di Makobrimob kurang lebih tanggal 30 atau tanggal 31 September. Lalu tanggal 5 Oktober saya dipindahkan ke rutan cabang Kejagung. Jadi sudah hampir 120 hari ya. Siap, Beda yang 1 mulia. bulan dengan suami saudara ya, Sambo ya. Siap, Kalau Sambo itu 151 hari katanya ya. siap yang mulia. Baik. Kamu kenapa dijadikan tersangka? Saya juga tidak tahu yang mulia, Tidak tahu ya. karena saya sebenarnya adalah Ya nggak apa-apa, kalau nggak tahu nggak apa-apa ya. Nanti akan kita pertimbangkan semuanya di dalam putusan nanti ya. Oke? Yang mulia. Baik. Tadi kan kamu cerita bahwa Dek, ceritakan aja adanya kekerasan seksual. Maksudnya kekerasan seksual yang di Magelang atau yang di mana? Mohon izin yang mulia, yang di Magelang Yang di Magelang. tanggal 7 Juli. Terus Lalu saya menceritakan semuanya secara detail. lokasinya tetap di Magelang atau pindah lokasinya? Lokasi kekerasan itu Di Magelang yang di mulia. Magelang. Nah, kemarin waktu kamu jadi saksi kan pernah diperintah atau disuruh terdakwa Sambo bahwa kekerasan seksual itu ada di Duren 3 kan begitu, sehingga terjadilah tembak menembak kan gitu. Iya yang mulia. Iya ya. Nah,
Pada saat itu yang mengajarinya itu siapa? Yang di Duren 3. Mohon izin yang mulia, izin menjelaskan. Iya. Sebenarnya pada tanggal 9 Juli itu suami saya menyampaikan ke saya ada anggota dari Polres Jakarta Selatan yang akan menanyakan tentang kronologis kepada saya. Terus? Waktu itu saya tidak mau, tapi saya disuruh dan dipaksa oleh suami saya untuk mengikuti cerita yang dibuat oleh suami saya. Cerita yang diskenariokan. Iya, Ya, yang mulia. ada pelecehan seksual di Duren 3 sehingga terjadilah tembak menembak antara Eliezer dan Joshua, gitu ya. Betul yang mulia. Baik ya, sedikit ke Magelang dulu ya. Betul yang mulia. Waktu ke Magelang itu, pulang dari Magelang ke Saguling, kamu pakaiannya apa? Dari Magelang ke Saguling, Ke Saguling. atasannya sweater coklat dan bawahannya celana hitam. Sweater coklat. Atasnya sweater agak kecoklatan itu. Sweater itu gimana? Sweater itu kayak gini ya? Bukan? Bukan, ini Apa itu? ya, sweater itu yang agak longgar, yang Oh gitu ya. ya, Terus bawahannya bawahannya celana panjang hitam. celana warna apa itu? Hitam. Hitam. Itu dipakai sampai di Saguling atau lanjut ke Duren 3? Sampai Duren 3. Duren 3 terus ya. Baik. Nah, kamu suka pakaian itu? Maksudnya yang mulia? Suka? Baju itu suka, sweater itu? Kalau saya suka, kalau saya pakai pasti saya suka. Suka. Ya. Sekarang bajunya di mana? Saya waktu itu habis mengganti baju, saya masukkan ke dalam tas. Di mana? Di Duren 3. Iya, terus? Karena sudah di polis lain, jadi tidak bisa diambil. Enggak bisa diambil. Sejak di polis lain tidak boleh ada orang keluar masuk. Memang ada bajunya. Saya tidak pernah perhatikan Iya, lagi. Pak Jaksa ada barang buktinya itu? Enggak ada. Enggak ada lagi, padahal suka kan? Udah hilang. Mohon izin yang mulia. Waktu itu saya sudah sampaikan ke penyidik bahwa baju, karena diminta, saya bilang ada di TKP karena saya masukkan ke dalam tas travel saya. Tas travel yang saya bawa. yang diantar si Kuat itu. Siapa? Yang si Kuat yang antar. Dipegang, iya, yang saya bawa ke Duren 3. Ke situ dimasukkan. Iya, saya masukkan ke situ. Saya sudah bilang berkali-kali ke penyidik Bareskrim waktu itu, tapi karena tidak diperbolehkan masuk, jadi saya tidak memungkinkan untuk mengambil. Tapi saya sudah titipkan Tapi pesan. hilang dia. Saya tidak tahu yang mulia karena saya belum masuk ke dalam rumah saya Baik, kembali. ya. Terus waktu di Magelang, kamu kan cerita atau menerangkan bahwa Joshua datang dan bertemu dengan saksi terdakwa di kamar ya 15 menit. Kan gitu ya? Tidak sampai 15 menit yang mulia, cuma sebentar waktu itu. Sebentar ini nggak bisa kita ini 10 menit. Saya mohon izin tidak bisa memastikan Nggak beberapa bisa menitnya. Siap yang mulia. Tadi kamu terangkan bahwa di situ kamu hanya minta si Joshua supaya resign, kan gitu? Betul yang mulia. Kenapa harus langsung minta begitu? Kenapa enggak melalui si Ricky atau melalui si siapalah? Ngapain lagi manggil-manggil dia? Kamu resign, kenapa? Mohon izin yang mulia. Waktu itu waktu saya sudah di atas sama Susi, saya mendengar ribut-ribut antara Kuat sama Joshua. Baik. Karena saya ketakutan pada Iya. saat Ricky sudah datang supaya tidak terjadi apa-apa. Jadi saya minta tolong makanya Dek Ricky untuk manggil Kuat dulu, baru Joshua untuk menenangkan mereka supaya tidak terjadi ribut-ribut. Ada ribut-ribut antara Kuat dan Joshua ya? Betul. Nah, itu ribut-ribut itu tentang apa ribut-ributnya itu? Saya tidak tahu awalnya kenapa terjadi keributan antara Kuat dan Joshua. Ada melapor si Kuat.
sama kamu? Tidak melaporkan Tidak melapor. apa-apa. Ada dia bilang Tidak pernah bilang itu si apa-apa. Joshua harus apa katanya di dakwaan itu harus apa itu Pak Jaksa? Supaya tidak menjadi duri dalam rumah tangga. Ada ngomong dia begitu. Waktu itu Kuat saya panggil karena saya menenangkan dia karena terjadi ribut-ribut di bawah. Saya menenangkan Kuat di atas. Terus dia Kuat itu bilang, ibu harus lapor bapak bu. Terus baru menyampaikan ibu harus lapor bapak bu supaya tidak jadi duri dalam rumah tangga ibu. Iya. Maksudnya melapor apa itu? Pelecehan itu bukan? Ya saya tidak tahu harus melaporkan apa, tapi yang jelas saya hanya tahu bahwa Kuat itu terjadi ribut-ribut dengan Yosua, dan pada saat itu saya tidak berani untuk berkata apa-apa karena saya juga dalam keadaan sakit. Jadi nggak bisa dipastikan si Kuat menyatakan itu dalam hal apa ya? Mohon izin yang mulia, mungkin bisa ditanyakan kepada Kuat sendiri maksudnya apa. Iyalah kamu yang saya tanya, kalau nggak tahu nggak apa-apa, kita nggak maksa ya. Di sini transparan semua didengar orang ya. Baik ya, saya sedikit masalah ajudan ini ya. Kamu memang diperbolehkan punya ajudan? Mohon izin yang mulia, kalau untuk Yosua itu bukan ajudan tetapi driver yang diperbantukan karena suami saya menunjuk Yosua untuk membantu saya. Karena driver ya? Tidak ada, saya tidak memiliki ajudan karena tidak driver boleh. Ada. Driver ya. Ada. Itu bisa resmi itu. Ada SK-nya, ada sprintnya. Sebenarnya hanya sewaktu-waktu saja Dek Yosua membantu saya untuk kegiatan bayangkari biasanya. Berarti tidak ada sprintnya lah ya? Tidak ada. Kalau sprintnya jadi ajudan terdakwa Sambo ya? Siap jadi anggota. Perbantukan ke Pak Ferdi Sambo. Terus keberadaan Joshua ke Magelang itu sama si Ricky dalam rangka apa? Mohon izin yang mulia, saya ke Magelang sama Dek Richard dan Dek Yosua. Kalau Ricky? Dek Ricky biasanya sudah standby di sana. Hanya kalau Dek Ricky kemarin tanggal 5 baru bersama anak saya yang nomor 2 ke Magelang. Jadi si Ricky permanennya atau menetapnya di Magelang ya? Sebenarnya Dek Ricky itu bukan permanen di Magelang. Hanya waktu itu anak saya yang kedua sudah tidak secara online lagi, sudah offline untuk sekolah di Magelang. Karena sebenarnya harusnya tugasnya Om Kuat waktu itu mendampingi, hanya Kuat saat itu sedang sakit COVID. Jadi digantikan oleh Dek Ricky sementara karena Dek Ricky anggota di Jawa Tengah. Waktu itu tepatnya di Brebes, jadi paling tidak tahu Jawa Tengah. Gitu ya. Baik. Sekarang kita ke ini dulu, ke Duren 3 dulu ya, supaya lebih jelas ya. Supaya lebih jelas. Setelah di Saguling dulu. Setelah kamu bercerita kepada Sambo tentang kejadian di Magelang ya. Gitu ya. Itu tadi kan kamu menerangkan Sambo itu marah, emosi kan gitu ya? Iya yang mulia. Ya, mencengkeram dompet tangannya gitu ya? Iya yang mulia. Ada enggak saranmu terhadap kejadian itu kepada si suamimu Sambo? Saya waktu itu juga sudah menyampaikan secara detail bahwa saya sudah mengampuni Yosua. Saya yakin suami saya pun tahu, dan saya tahu suami saya juga kuat akan iman. Pasti dia mempertimbangkan setiap langkah yang akan dia lakukan. Kalau itu kan psikologisnya, maksudnya ada enggak kamu sarankan, Pak, Bang, Mas, jangan melakukan tindakan yang macam-macam loh. Kamu ini jenderal. Ada enggak? Waktu itu saya tidak terlalu banyak bicara karena saya hanya menangis. Menangis atas kejadian itu ya? Siap yang mulia.
Sekarang kita pindah lokasi ke Duren 3 ya. Tadi kamu sudah terangkan bahwa tujuan ke Duren 3 itu adalah untuk isoman, kan gitu ya? Betul Yang Mulia. Tapi kamu nggak tahu siapa-siapa yang ikut ya? Saya tidak perhatikan Yang Mulia. Tidak perhatikan. Siap, karena saya hanya minta tolong Dek Riki untuk mengantarkan saya isolasi di 46. Di Di Duren 46, 3 Duren ya? 3 46. Siap. Itu isolasi mandiri atau isoman di Duren 3 itu memang itu kebiasaan atau gimana? Siap Yang Mulia. Kebiasaan di situ atau bangga? Karena dekat dengan rumah saya di Saguling hanya 1-2 menit, saya memutuskan di situ. Di situ. Siap Yang Mulia. Baik. Terus si Kuat sama si Riki ikut dia PCR. Mohon maaf. PCR ikut dia. Oh, saya tidak perhatikan kalau Riki sama Kuat karena habis saya PCR, selanjutnya Susi terus saya langsung naik ke atas. Jadi saya tidak perhatikan. Ya. Susi nggak ikut kan? Susi saya tidak perhatikan. Waktu Sampai itu gimana? sekarang nggak diperhatikan kalau Susi nggak ikut. Mohon izin Yang Mulia, kalau untuk isolasi itu mereka sudah. Faktanya Susi tidak ikut ya. Jadi pertanyaan saya, kenapa Susi tidak ikut isoman di Duren 3? Mohon izin Yang Mulia, sebenarnya kalau untuk isolasi adalah mereka sudah tahu sendiri. Dan saya rasa waktu itu kalau tidak salah Susi sudah mau siap berangkat kalau nggak salah. Berangkat ke mana? Ke Magelang. Untuk isolasi. Tapi dia nggak ikut. Saya tidak perhatikan waktu Dia berangkat. tinggal di Saguling dia. Waktu saya mau berangkat isolasi saya tidak perhatikan. Saya hanya memanggil Dek Riki saja Yang Mulia. Baik ya. Terus sampai di kamar, sampai Duren 3 tadi kan kamu masuk kamar setelah Siap, diantar tas sama si Kuat ya. Siap Yang Mulia. Dan mendengar ada suara tembakan. Betul Yang Mulia. Waktu mendengar suara tembakan itu kamu ini ketiduran atau apa atau gimana? Lagi asik-asik mau nyenyak atau gimana atau sadar? Waktu itu saya sedang tiduran di atas kasur di kamar. Terus terdengar letusan, saya kaget, saya tutup telinga. Saya menangis karena saya bingung, ini ada apa? Bingung, kamu nggak keluar? Ada apa Pak? Gitu, enggak? Saya takut Yang Mulia, sejak kejadian tanggal 7 saya selalu ketakutan. Sudah ini ya, sudah nggak berani keluar ya? Siap Yang Mulia. Itu kamu tahu kalau itu suara tembakan dari sebuah pistol atau suara pistol? Tahu kamu itu? Saya waktu itu hanya letusan tapi sangat kencang sekali. Kencang. Enggak. Itu kamu tahu enggak itu suara letusan pistol atau mercon? Saya tidak bisa pastikan Enggak waktu bisa itu. pastikan, tapi suaranya kencang ya. Kencang Yang Mulia. Nah, setelah suara letusan itu ya, itu kan kayaknya dor-dor gitu ya, membabi buta gitu. Beberapa kali gitu, Beberapa banyak kali. ya, Siap. banyak sekali ya. Siap. Terus berapa lama kemudian baru suamimu datang ke kamar? Tidak terlalu lama Yang Mulia. Setelah letusan terus tidak terlalu lama waktunya. Terus ada yang membuka pintu, saya kaget, saya balikkan badan saya. Ternyata suami saya. Terus ada enggak kamu tanya suamimu, ada apa di luar? Waktu Itu itu manusiawi loh pertanyaan saya itu. saya lupa. Saya lupa apa Karena yang saya katakan. kalau Pak Hakim mendengar mercon aja langsung keluar ke rumah, apa itu? Langsung gitu, itu normal saja, refleks itu sebenarnya. Karena saya bingung saat itu. Bingung. Saya shock juga, saya Jadi bingung. tidak ada menanya apa yang terjadi. Mungkin saya lupa, tapi seingat saya memang saya hanya membalikkan badan. Lalu saya melihat suami saya membuka pintu dan mukanya panik.
Terus dia langsung Panik. rangkul saya begini, bawa keluar. Ada nggak dalam pikiranmu bahwa kejadian itu ada hubungannya dengan ceritamu sama terdakwa Sambo? Mohon maaf, maksudnya Ada gimana? nggak kamu pikirkan Ya. bahwa kejadian itu adalah ada hubungannya dengan ceritamu di Saguling Tidak, terhadap? saya tidak pikirkan. Nggak ada kepikiran ke situ ya? Baik. Setelah keluar, apa yang kamu lihat di luar? Saya tidak bisa melihat apa-apa karena suami saya memukul saya dengan kepala saya menghadap ke dada. Susah Pak Hakim bayangkan cara bergerak kalian itu. Jadi kamu itu mundur atau ke samping atau gimana? Waktu Ke ditutup samping, itu? waktu gini ke samping. Samping. Jadi kamu nunduk atau memejamkan mata? Tidak, suami saya mengarahkan kepala saya menuju ke dadanya. Iya. Ada lihat darah enggak? Mohon maaf, Lihat darah ada? tidak, Tidak ada. tidak yang mulia, Lihat mayat? tidak yang mulia, Tidak ada. Lihat Eliezer? tidak yang mulia, Lihat Kuat Ma'ruf? tidak yang mulia. Lihat Ricky Saya melihat Deriki di garasi. di garasi? Siap, Baik. Terus kamu ke Saguling lagi ya? saya kembali ke Saguling. Siapa yang ngantar? Deriki, Ricky ya? siap yang mulia. Terus di Saguling apa yang kamu lakukan? Tiba saya di Saguling, saya langsung naik ke lantai 3. Biasa-biasa aja gitu? Tidak, Nggak ada istilahnya suara apa itu tadi ya? karena saya bingung, saya juga kepala saya pusing sekali. Nggak enak badan juga? Siap, saya lagi tidak enak Nggak badan, terus saya ya? hanya butuh istirahat, jadi saya langsung naik ke atas, Iya. saya cuci tangan, saya ganti baju, saya langsung istirahat. Kamu nggak ada nanya salah satu ajudan apa yang terjadi tanggal 8 itu? Saya tidak bertemu dengan ajudan sama sekali. Udah bertanya loh, bertanya. Tidak, saya tidak bertemu. Siap, saya tidak Tidak ada bertanya ya? juga. Siap, Baru tanggal 9 tahu kejadiannya. siap. Nah ya. Sekarang Joshua itu di mana sebenarnya? Maksudnya yang mulia? Joshua sekarang di mana? Kan sudah tidak ada ya. Tidak ada ya. Udah meninggal dia. Skenario kan tembak menembak. Nah, itulah. Ada nggak kamu pikirkan itu sebelumnya bahwa kejadian itu kenapa harus terjadi seperti ini? Ada nggak kalian bayangkan sebelumnya? Saya tidak pernah terpikirkan. Nggak pernah terpikirkan ya, karena semua orang pada bertanya-tanya kenapa sampai begitu ya. Kamu ada bertanya-tanya seperti itu? Mohon izin yang mulia, saya pun sampai saat ini saya tidak terpikirkan bahwa suami Tidak saya menyangka gitu? siap, bahwa Tidak. suami saya akan emosi seperti itu dan bertindak sejauh itu. Tidak menyangka bahwa terdakwa Sambo Akan emosi seperti itu. gitu ya. Si Joshua ini si korban ya, setahu kamu dia badannya besar. Besar yang mulia. Besar. Berapa meter tingginya? Cukup tinggi yang mulia. Cukup tinggi. Mana lebih besar, lebih tegap suamimu daripada Joshua? Mungkin tingginya lebih tinggi Yosua. Jangan mungkin. Tingginya lebih tinggi Yosua. Tingginya lebih tinggi Joshua. Suamimu apa? Punya bela diri juga, bukan? Punya apa namanya? Punya keterampilan bela diri. Yang saya tahu waktu dari SMA pun punya
Apa itu? taekwondo sama kalau nggak salah waktu di Akpol judo ya. Judo. Kalau olahraga wajib di kepolisian kan judo kan? Judo sama Judo. taekwondo. Sama taekwondo kan? Kalau setahu kamu Joshua itu punya bela diri juga? Kalau setahu saya pasti ada basic bela diri kalau Polri. Pasti ya, makanya dia jadi, atau latar belakang dia jadi ajudan itu apa faktornya? Saya tidak tahu kenapa suami saya waktu itu memilih Yosua. Joshua ini orangnya gimana? Berani atau gimana? Pengecut atau gimana? Kan sudah lama dengan kamu. Ya biasa aja yang standar yang ajudan aja. Nah, maksudnya standar lah untuk ajudan. Standar ajudan. Ya. Kalau siapa si Kuat? Siapa si Ricky ya? Ricky. Mana lebih apa? Lebih tinggi dari Joshua? Ricky lebih kecil. Lebih kecil. Siap. Kalau Eliezer? Sepertinya sama dengan Ricky. Sepertinya sama. Siap. Dalam sehari-hari mereka berdua ini ya, si Ricky sama Eliezer dengan Joshua ini gimana? Akrab atau gimana? Sepertinya mereka biasa-biasa saja. Enggak, maksud saya Baik-baik akrab, aja. baik-baik aja. Ya. Eliezer dengan Joshua baik-baik aja. Baik-baik saja. Bukan tidak sedang bukan sedang tidak baik-baik saja, bukan? Setahu saya baik-baik saja. Baik-baik saja. Dengan si Kuat juga. Setahu saya baik-baik saja. Dengan suamimu juga. Baik. Baik ya. Terima kasih, cukup Pak Ketua. Saudara terdakwa ya, saudara sudah banyak menerangkan baik saksi maupun sekarang ya. Saya tidak akan mengulangi lagi apa yang sudah cuma mengkonfirmasi saja. Ketika saudara tanggal 4 Juli 2022 itu kan saudara berbaring dan Joshua itu mau mengangkat saudara. Tanggal 4 Juli ya. 4 Juli yang mulia. 2022. Lalu Joshua itu tidak, jangan di sini dong waktu itu. Dan waktu itu ada Kuat dan ada juga Susi. Belakangan saudara Joshua memanggil Eli, ya Eli. Mau mengangkat lagi, lalu saudara mengatakan nanti akan saya bilang ke Bapak kalau kurang ajar lagi. Seberapa dekat hubungan saudara dengan Joshua sehingga Joshua itu berani melakukan itu di depan banyak orang? Mohon izin yang mulia, sebelumnya izin menjelaskan kejadian di tanggal 4 itu. Waktu itu saya malam hari. Waktu itu saya tidak enak badan. Dan saya ingat dengan anak saya yang nomor 3 karena anak saya ini perempuan dan baru pertama kali masuk asrama. Jadi saya ingat-ingat terus anak saya ini. Terus saya duduk selonjoran di ruang tamu di sofa yang panjang sambil nonton TV. Saya merasa tidak enak badan. Terus di situ ada Joshua, Kuat sama Dek Richard. Joshua itu ingin mengangkat saya 2 kali. Iya, itu kan Iya. sudah terangkan. Siap. Pertanyaannya tolong perhatikan ya, perhatikan pertanyaannya. Joshua itu kan anak buah suami saudara. Siap. ADC ya. Tentu jaraknya jauh. Betul. Tentu keluarganya termasuk saudara itu dihormati luar biasa oleh ADC yang lain dengan Joshua. Betul. Tapi Joshua ini tiba-tiba berani mau mengangkat saudara. Itu selama ini hubungan saudara itu dekatnya seperti apa dengan Joshua ini, sehingga Joshua berani mau mengangkat saudara, bahkan di hadapan Kuat maupun Susi. Kalau hubungannya adalah dia sebagai driver saya dan saya selalu memperlakukan
semua ADC, bukan hanya Yosua, semua yang bekerja di rumah saya sebagai anak saya sendiri atau keluarga saya sendiri. Mungkin Sebentar ya, apa maksud saudara mengatakan nanti akan saya bilang ke Bapak kalau kurang ajar lagi? saya tidak mengatakan begitu, Yang Mulia. Saudara tidak mengatakan begitu. Siap. Baik. Jadi ini tidak benar keterangan ini. Tidak, saya tidak mengatakan demikian. Baik. Tanggal 7 malam kan saudara menelpon suami saudara. Betul, Yang Mulia. Telepon saudari 7 malam ya, 7 malam. 7 malam. Setelah kejadian menurut saudara. Siap. Menurut saudara. Saudara sampaikan juga bahwa Yosua telah berlaku kurang ajar kepada saudara. Seperti itu kan, malamnya itu. Tapi saudara tidak secara detail menceritakan kejadiannya. Betul. Baik. Belakangan HP saudara itu, HP saudara yang saudara akhirnya buang, saudara hancurkan atau buang? HP saudara yang saudara pakai itu. HP saya itu rusak karena waktu itu saya sedang melihat berita, banyak berita dan message yang masuk ke dalam HP saya. Jadi saya kesal, saya letakkan terbalik ke meja tapi meleset ke bawah, jatuh, layarnya hancur, terus saya ganti. Pada saat diganti baru berapa lama ternyata touchscreen-nya rusak karena waktu itu diganti dengan yang ada aja, bukan yang baru. Kapan itu saudara ganti? Saya lupa tepatnya. Setelah saudara telepon itu, malam itu, atau bukan. beberapa waktu kemudian? Bukan, sudah setelah lama kejadian. Setelah lama kejadian. Siap. Setelah kejadian juga di tanggal 8 di Duren 3. Iya, lama setelah tanggal 8, setelah lama dari tanggal 8. Saya lupa tanggalnya, Yang Mulia. Jadi jatuh pecah ya menurut saudara. Siap. Ya. Karena banyak konten sehingga saudara kesenggol saudara jatuh begitu. Siap, banyak kabar yang tidak baik masuk ke dalam. Saudara ganti dengan HP-nya siapa? HP yang ada di situ yang sudah pernah dipakai, jadi bukan baru. Ya, tapi kan juga saudara akan melihat konten-konten yang mungkin akan membuat perasaan saudara tertekan adanya konten itu, meskipun HP apapun yang saudara pakai. Iya, karena waktu itu kan saya masih menjadi bendahara umum Bayangkari Pusat, saya juga masih takut ada informasi-informasi, jadi saya harus masih tetap komunikasi. Baik, kita ke Saguling. Saya mau menanyakan kepada saudara, ketika saudara habis PCR ya, Iya. PCR, kan akhirnya saudara naik ke lantai 3 itu Betul, bersama dengan Kuat. betul. Mengapa dengan Kuat? Saya tidak tahu kenapa Kuat ikut dengan saya. Lu kan lift itu kan di lantai 3, ke Iya. lantai 3 loh. Tapi kan Kuat juga sudah lama dengan saya. Saya Iya, tapi kan itu masuk ke ruangan rumah saudara, dan rumah saudara yang paling privasi di lantai 3. Itu. Ya, mungkin ditanyakan kepada Kuat saja, Yang Mulia. Tidak kan kenapa dia saudara, kan dengan saudara. Karena Saya tanyanya kepada saudara bukan sama Kuat. mohon izin, Yang Mulia, saya tidak memerintahkan Kuat untuk ikut, tapi dia sendiri inisiatif ikut dengan saya. Iya, baiklah, ikutlah dengan saudara. Sampai di lantai 3, baik itu jawaban saudara ya. Ketika sampai di lantai 3, saat itu saudara ketemu dengan suami saudara Tidak. di lantai 3. Waktu yang awal sama Kuat tidak. Saya hanya meletakkan tas saja. Terus saya turun ke lantai 2, baru saya ketemu suami saya di ruang kerja di lantai 2. Baik, kita akan Lalu lihat makan. ya. Itu jawaban saudara ya. Kita akan cross check dengan CCTV ya. Karena dari situ itu akhirnya ke lantai 3, dan pada saat itu, pada saat waktu itu FS itu frame itu ada di lantai 3. Mohon izin, Memang Yang Mulia. si FS itu ada di lantai 2, setelah itu naik ke, tapi pas saat itu sudah di lantai 3.
Mohon izin menjelaskan Yang Mulia. Pada saat saya tiba, setelah saya PCR, saya naik bersama Kuat, itu saya ke lantai 3. Kebetulan saya menaruh tas saya dulu di ruang kosmetik di kamar saya. Selanjutnya saya tidak tahu lagi Kuat kemana. Saya turun lewat lift sendiri ke lantai 2. Saya melihat ruang kerja suami saya lampunya menyala, karena saya tidak melihat suami saya di atas, saya menghampiri ruang kerja. Di situ ada suami saya menyapa suami saya bahwa saya sudah tiba. Dan saya izin untuk makan dulu. Lalu suami saya bilang, ya sudah kamu makan dulu, nanti ketemu di lantai 3 di ruang nonton. Saya pergi makan sendiri. Lalu setelah selesai makan baru saya naik ke lantai 3 Yang Mulia. Baru di situ saya bertemu. Kita ikuti aja keterangan saudara ya. Ketika di lantai 3, saudara ketemu dengan suami saudara. Disitulah saudara akhirnya menceritakan itu di lantai 3. Di lantai 3 saya menceritakan. Ketika saudara menceritakan kejadian itu, ada tidak suami saudara itu ya dengan saudara mengkonfirmasikan, meyakinkan bahwa Kuat juga mengetahui, misalkan saudara sampaikan begitu, kejadian yang di Magelang, saudara sampaikan tidak? Saya tidak menceritakan kejadian di tanggal 7 itu kepada siapa-siapa Yang Mulia, hanya kepada suami saya sendiri. Iya, maksud saya waktu di Saguling di lantai 3 itu, ketika saudara menceritakan kepada suami saudara, Iya. saudara sampaikan tidak bahwa kejadian ini, kejadian yang saudara ceritakan kepada suami saudara, juga Om Kuat juga mengetahui misalnya. Saudara sampaikan tidak? Tidak Yang Mulia, karena tidak saya ceritakan kepada siapa-siapa, hanya kepada suami saya sendiri. Baik. Ketika di lantai 3, belakangan suami saudara memanggil Ricky. Siap. Ricky. Saudara tidak ada Saya tidak mengetahui. melihat pembicaraan suami saudara dengan Ricky? Tidak ada? Saya tidak tahu. Demikian juga tidak tahu suami saudara waktu pembicaraannya dengan Richard? Saya tidak mengetahui. Tidak tahu. Itu. Terus kapan saudara menyampaikan bahwa saudara mau isolasi kepada suami saudara? Setelah saya menenangkan diri, terus saya kebetulan ke kamar mandi dan saya mempersiapkan perlengkapan isolasi saya. Lalu saya keluar, saya minta izin kepada suami saya. Apa tanggapan suami saudara ketika saudara izin untuk isolasi? Suami saya bilang, ya sudah kamu isolasi dulu, nanti malam kita panggil Yosua untuk konfirmasi. Konfirmasi. Saudara kan mau isolasi. Isolasi kan hanya 1 sampai paling 3 jam paling maksimal untuk hasil PCR apakah negatif atau positif. Kami majelis sudah ke rumah saudara dan saya secara pribadi saya melihat rumah di Saguling itu lebih nyaman untuk isolasi daripada di Duren 3. Jadi kenapa harus ke Duren 3? Karena saya punya baby usia 1,5 tahun. Baby saudara kan di lantai 2. Iya, anak saya juga ada 1 yang nomor 1 ada di lantai 3 juga. Iya, tapi kan sudah besar itu. Siap. Biasanya anak saya kalau lihat dan tahu saya pulang langsung menghampiri saya dan meluk saya. Saya takut dia terkena COVID. Karena yang kecil. Anak saudara yang kecil atau yang besar? Yang kecil, karena belum divaksin. Anak saudara kan di lantai 2. Artinya kan begini, saudara bisa menahan 2-3 jam ya nanti lihat gitu. Tapi faktanya akhirnya ke Duren 3 kan begitu alasan saudara untuk isolasi ya? Saya memutuskan iya. Iya, alasan ke Duren 3 untuk isolasi. Terus kita ke Duren 3. Duren 3 saudara masuk. Itu kan hal yang luar biasa. Artinya tembakan itu kan keras sekali di dalam rumah, apalagi ruangan itu tertutup. Pintunya itu kan pintu yang lantai 2 itu pintu
seperti ini, kalau orang Jawa bilang bambu tarung, dua itu kuat, pintunya itu pintu lebar, tertutup saja. Artinya ketika ada tembakan itu betul-betul suaranya itu di dalam semua keras sekali. Saudara tadi mengatakan bahwa menangis. Saudara, hal yang luar biasa baru tanggal 9 ya, saudara baru mengetahui bahwa itu ada kejadian Yosua meninggal karena kejadian di Duren 3 itu. Tadi begitu ya? Betul. Begitu. Setelah Yosua itu meninggal, kan Yosua meninggal, apa respon saudara setelah mendengar Yosua meninggal? Saya kaget. Iya, setelah kaget. Apa selain kaget? Kaget ini kan macam-macam, ada kaget orang melompat, kaget. Ya. Kaget saudara ini seperti apa? Ya, saya kaget kenapa ini bisa terjadi. Kenapa ini bisa terjadi? Baik. Setelah tahu kenapa ini bisa terjadi, apa tindakan saudara? Ya, sudah mengalir begitu saja, atau saudara mau menghubungi siapa, si A, si B, atau apa? Tidak, Yang Mulia. Saya pun waktu itu setelah kejadian tanggal 7 itu saya lebih banyak diam dan saya istirahat di kamar. Karena saya mengalami trauma dan sedikit depresi. Iya, saudara mengalami trauma, tapi di sisi lain ada rekening, terlepas itu apakah benar rekening itu adalah rekening untuk keluarga kegiatan di Saguling atas nama Yosua, rekeningnya yang dipindah. Jadi apa respon saudara begitu? Saudara memikirkan rekeningnya, tidak memikirkan yang lain. Mohon izin Yang Mulia, saya tidak memerintahkan Dek Riki untuk memindahkan uang yang diatasnamakan Yosua ke rekening yang diatasnamakan Dek Riki. Karena sebenarnya dua-duanya adalah rekening yang hanya dipinjamkan saja namanya, tapi pada kenyataannya adalah uang Pak Ferdi Sambo dan saya untuk kas operasional rumah tangga kami, baik yang di Jakarta maupun di Magelang. Jadi tidak ada sedikit pun kami berniat untuk mengambil rekening atau uang dari Yosua. Itu adalah rekening kami yang diatasnamakan atas nama Yosua. Iya, itu kan memang saudara, itu atas kami. Kalaulah benar itu rekening atas nama Riki maupun Yosua adalah atas yang dipinjam untuk kegiatan saudara di Saguling maupun di Magelang, itu memang kebutuhannya berapa itu? Kan si Riki itu masih 400 juta waktu itu, 400 juta. Kalau ditambah 200 juta itu 600 juta. Memang kegiatan di Magelang itu kebutuhannya sedemikian rupa, memang lebih dari 500 juta, sehingga harus ditambahkan ke sana. Saudara ngomong sama Riki, terserah ya, Riki kan begitu. Gimana? Apa jawaban saudara? Mohon izin Yang Mulia, untuk kebutuhan rumah tangga masing-masing rumah tangga pasti berbeda, itu relatif, dan saya keberatan kalau diminta untuk menjawab mengenai keuangan kas operasional keluarga kami. Saya tidak meminta saudara untuk menjawab berapa operasional, tapi yang jelas bahwa kebutuhannya di sana ada rekening 400 sama tambah lagi 200, kan begitu. Biar kita nanti yang menilai apakah secara keseluruhannya. Belakangan akhirnya Yosua meninggal ya. Kan saudara ini, ketika Yosua sudah meninggal, Riki lalu Kuat juga Eliezer akhirnya juga bagian dari yang ditersangkakan bahwa termasuk saudara. Apa yang saudara bisa ini dengan meninggalnya si Yosua? Apa yang hendak saudara sampaikan dengan meninggal Yosua dengan peristiwa ini secara keseluruhannya? Mungkin kalau untuk Dek Yosua almarhum,
saya mungkin ingin menyampaikan permohonan maaf kepada kedua orang tua dari Dek Yosua. Saya juga tidak pernah menyangka suami saya akan seemosi dan bertindak sejauh ini. Karena saya tahu bahwa suami saya sangat mencintai seragam coklatnya dan institusi Polri. Dan mungkin juga saya ingin menyampaikan permohonan maaf juga kepada Dek Richard dan keluarga, Dek Ricky maupun Om Kuat dan keluarga. Kalaupun harus melalui persoalan dan peristiwa ini, saya hanya berharap dan selalu mendoakan semoga yang terbaik selalu ada dalam keluarga mereka masing-masing. Karena saya juga tidak tahu sampai saat ini terhadap dakwaan kepada saya. Di satu pihak bahwa saya adalah korban kekerasan seksual dan penganiayaan dari saudara Yosua, tapi saya harus ditersangkakan seperti ini. Tapi saya sudah mengikhlaskan semuanya, Yang Mulia. Saya hanya berdoa agar saya bisa dikuatkan untuk segera berkumpul bersama anak-anak saya kembali. Baik, saudara jaksa penuntut umum maupun penasihat hukum, kita skors terlebih dahulu. Kita lanjutkan nanti untuk giliran pertanyaan jaksa penuntut umum dan penasihat hukum pada pukul 13.00. Sidang perkara nomor 797 Pit B 2022 atas nama Putri Chandrawati dinyatakan diskors. Ya, pemirsa, baru saja sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas terdakwa Putri Chandrawati diskors oleh hakim. Saat ini kita lihat Putri Chandrawati masih berada di ruang sidang, masih dengan emosional, juga mengeluarkan air mata saat persidangan hingga saat ini, pemirsa. Selanjutnya Putri Chandrawati akan dibawa kembali ke ruang tahanan. Ada beberapa poin tadi yang disampaikan oleh Putri Chandrawati, di mana ada beberapa hal yang ia lupa saat peristiwa kejadian, baik di Magelang maupun di Duren 3 dan juga di Saguling, Jakarta.
Putri juga menyampaikan tadi bahwa saat kejadian penembakan, ia tidak berada di ruangan yang sama dengan Verdi Sambo dan juga Yosua Huta Barat. Putri juga menyampaikan bahwa secara detail dia lupa seperti apa kejadian persis penembakan, namun ia menangis karena Putri Chandrawati dalam kesaksiannya mengaku dilecehkan oleh Yosua